Mas, kalau aku kudanil, kamu apanya? Aku sungainya, bisa ngasih kamu kenyamanan. Kalau aku pintu? Aku kuncinya, soalnya cuma aku yang cocok buat buka hati kamu. Kalau aku tai, kamu apanya? Aku lalernya, walaupun semua orang jijik, aku tetap nempel. Kalau aku motor? Aku ojeknya. Tahu kan, tukang ojek kan mengendarai motor. Cowok yang di sebelah kiri ini suamiku tersayang. Pas sudah setahun nikah, perut aku baru dikasih belendung sekarang. Aku sayang banget sama dia. Ikatan cinta kita, cinta di sini tuh sa-nya pakai sa ya. Jadi sa yang 3 titik di atas tuh. Coba sa gitu, coba. Sa. Tuh ketahuan kan nggak pernah ngaji. Terus n-nya itu nun mati bertemu sa, jadi hukumnya ikhfa hakiki atau didengungkan. Jadi cinta gitu. Bisa nggak? Coba. Cinta. Cinta. Habis itu variasi lain bacanya itu sa-nya 2 harakat, jadinya cinta. Bisa ya? Nah, ikatan cinta kita itu benar-benar kuat, sangat kuat tali cinta kita seperti mulut tetangga, gibahnya nggak pernah putus. Kena. Setelah kena berita aku hamil, kita berdua mutusin sama-sama resign dari kerjaan kita untuk mulai buka bisnis bareng. Bisnisnya cafe gaul gitu, modal dari usaha nabung bareng-bareng. Meskipun buka cafe itu capek, tapi karena ada cinta, semua rasa capek menjadi hilang. Misi lagi buang capek, Misi. Dengar ya para miswa, apapun ujian yang wanita terima, bahkan kalaupun satu dunia itu benci sama wanita itu, kalau suaminya ada buat dia, pasti dia kuat. Betul nggak? Betul. Ih, mewakili banget sih. Aduh, suami aku mau kondo, gimana dong? Makanya miswa, jangan goblok dan tolol. 1 minggu kafe ini kita rintis, semua berjalan sesuai rencana. Omsetnya mulai kelihatan, langganannya mulai banyak, mudah-mudahan bisa manjang deh sampai tua bareng. Tapi Mbak, maaf nih Mbak, bukan mau ganggu gitu ya. Tapi kan kebetulan ini tahun 2020 gitu ya. Jadi mohon maaf nih, sekali lagi nih, mesti diganggu kedamaiannya gitu ya. Nggak bisa Mbak, saya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ini benda pala batu Mbak. Yang hidupnya masih mau lama, jangan buka toko. Gak apa-apa, nggak makan, yang penting nggak kena virus. Kalau lapar banyak-banyak sabar, kalau miskin salah sendiri. Nggak apa-apa, toko bangkrut nggak apa-apa. Yang penting kita masih ada cinta. Mohon dengan segala maaf nih Bapak dan Ibu. Cicilannya kan ini udah nunggak tinggi banget kayak babi ya. Bukan saya mau tega nih, saya masih orang baik gitu. Tapi ini kita sesuai perjanjian aja, gitu kan ya. Jadi mohon maaf nih sekali lagi, mohon dengan segala maaf. Mbak, lo pernah dengar istilah ini nggak? Itu. Oh ini ya. Makan tuh cinta. Papa, aku khawatir sama masa depan anak kita. Tenang ya sayang, ini tuh cuma cobaan. Apapun ujian yang kita hadapin, kita pasti kuat kalau masih ada yang namanya Cinta. Belum pernah satu kali dalam seumur hidup aku hidup susah lebih daripada ini. Entah kenapa cobaannya itu benar-benar bertubi-tubi. Harus pindah ke kontrakan murah, ditipu orang sampai 50 juta. Bukan orang itu anjing itu. Motor dijual cuma supaya hidup kita nyambung doang. Bahkan sekarang duit warna hijau cuma supaya itu token gak berisik aja kita nggak ada. Tapi satu hal yang aku terus bersyukur, walaupun sejatuh ini derajat kita, rasanya nggak benar-benar capek karena kita jalanin ini berdua. Yoi, masih ada apa Mbak? Yang tadi itu apa? Cinta. Enggak, lagi males gue. Apa lu Mbak? Ya orang gue lagi miskin begini, mana enak sih bercanda. Kena. Bacot lu Goblok. anjing. nih udah selesai. Aku narik dulu ya, mau dapat banyak nih mudah-mudahan. Iya pak, hati-hati ya. Sekarang suamiku lagi ngojek karena kondisinya sekarang yang penting punya kerjaan. Aku bisa tetap seneng kok karena kita jadi suami istri itu kompak. Walaupun sekarang dia kerja keras tapi hasilnya sedikit, aku tetap akan support dia. Aku masih percaya kok mukjizat itu nyata. Tuhan pasti suatu saat akan ngasih jalan keluar entah dari mana. Yang penting kita terus berusaha. Tuh kan baru diomong ini mukjizat loh, tiba-tiba nyala sendiri. Mukjizat bapak lu. Itu bapak yang isiin keles. Bapak kok datang nggak bilang-bilang? Nih ya, itu bapak ada kenalan. Mau gak tuh si Ojen ikut kerja di kapal? Gajinya lumayan. Orang banyak pengen hidupnya enak, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup susah. Nambel sendal swallow pakai paku, beli sarimi isi 2 makannya 2 kali siang sama malam. Nyuci baju mesti ngumpulin air hujan dulu, nyampur sama tai burung. Itu susah, tapi justru itu letak asiknya. Goblok! Nggak ada yang salah dari hidup susah. Yang salah itu kalau hidupnya susah, kerjaannya ngedumel mulu. Padahal semua tuh pasti ada hikmahnya. Contoh aja nih, kalau nih anak udah gede, pasti ntar jadi cerita. Dulu mama sama papa makan nasi pakai rumput tumis. Nggak punya sikat gigi, nyikat pakai jari. Malah dulu mama cuma mau tiktokan doang tuh, nyempil dulu di tembok tetangga numpang wifi. Wih keren, jadi itu letak asiknya jadi perintis. Asik bapak uno asik, tapi aku masih percaya kok mukjizat itu nyata. Tuhan pasti suatu saat akan ngasih jalan keluar entah dari mana. Yang penting kita terus berusaha. Tuh kan baru diomong ini mukjizat loh, tiba-tiba nyala sendiri. Mukjizat bapak lu. Itu bapak yang isiin keles. Bapak kok datang nggak bilang-bilang? Nih ya, itu bapak ada kenalan. Mau gak tuh si Ojen ikut kerja di kapal? Gajinya lumayan.
Sabar, ntar dulu, kita proses dulu nih. Maksudnya dia kerja di kapal tuh gimana? Lo kerja di kapal, naik kapal, tahu kapal nggak? Ya tahu, cuman berarti aku di sini, terus dia di... Bang, melar bang, awas putus ini. Ya terserah sih, ini kan mumpung lagi ada ya. Soalnya gajinya lumayan, sayang kalau nggak diambil. Enggak deh pak, aku nggak bisa jauh-jauh dari dia pak. 30 sampai 40 juta lah. Hati-hati ya pak di jalan. Papa mau kemana? Ryan, kamu yang kuat ya, yang sabar. Papa harus pergi dulu cari uang, nanti papa pulang kok ya. Tapi pulangnya kapan? Nanti papa pulang kok, tunggu aja ya. Kamu tolong jagain mama. Kamu kan cowok sama kayak papa. Nah, papa butuh bantuannya Ryan nih. Tolong jagain mama sampai papa pulang ya. Siap. Kalau mama bandel, udah cubit aja lak-lakannya, jamak-jamak rambutnya, sambit pakai kipas angin, nggak apa-apa itu. Yang bener ngebilangin anak goblok. Kalau ada orang jahat, lindungin mama, bisa? Siap. Sip, ya udah pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ryan, yang kuat ya. Kita harus kuat buat papa. Dia lagi cari uang yang banyak buat kita semua, oke? Ya udah deh, aku nggak nangis lagi deh. Nah, anak pinter. Cobaan dari hubungan LDM atau long distance married itu banyak banget. Dan cuma 1 dari 100 orang bisa berhasil di hubungan LDM menurut data dari mama di TikTok. Nah terus apa aja cobaannya? Di antaranya perbedaan waktu. Bangun tidur enaknya ngapain dulu ya? Oh iya, telepon Misua. Halo papa, lagi ngapain papa? Udah ngantuk nih, bobo dulu ya. Sinyal ampas. Papa, ini Ryan tadi habis bikin kodok di sekolah. Pinter kan, Pak? Wah, emang hebat. Blok. Brem. Tuh orang ngomong apa, Mak? Tadi kata papa, wah emang hebat nih anak papa. Elah sinyal goblok. Gitu. Ultah sepi. Selamat ultah ya anakku sayang. Semoga makin pinter kayak papa, udah gede banyak duit kayak papa, terus ganteng kayak papa. Tapi papanya nggak ada. Oh tenang aja, nggak apa-apa. Mama punya alternatif nih, bentar ya. Nah ini kita anggap aja ini papa ya. Tuh mukanya ada tuh, sama kan? Papa juga kirim hadiah nih buat Ryan, mobil-mobilan yang bisa manjat tembok. Wih keren kan? Seneng kan? Yuk kita nyanyi aja yuk. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Sedih banget ya, capek juga rasanya. Tapi kalau masalah-masalah tadi, aku dan anakku masih bisa kuat terimanya. Tapi kalau masalah yang satu ini nih, mulut orang. Aku udah dijemput sama papa aku nih. Papa kamu mana? Kok nggak kelihatan? Papa kamu setan ya? Ya udah aku pulang dulu ya. Duh, enaknya dijemput sama papa kandung sendiri. Miris buat yang kagak mah. Mama, aku mau dijemput juga sama papa kayak dia, mah. Maaf ya Ryan, belum bisa. Papa pulangnya 9 bulan lagi. Mending daripada kamu ngarep dijemput sama papa, kita kuncir aja mulut teman kamu pakai kawat bendrat, gimana? Asyik. Ayo, udah nggak sabar, mah. Pulang sama mama, papanya mana? Here we go again. Papanya kerjanya jauh. Ih ngapain kerja jauh-jauh? Udah kerja dekat sini aja. Masa sih gue mesti ngadepin beginian tiap hari? Kalau udah begini mah paling bener kita senyumin aja ya. Iya ya. Kerjanya di mana emang? Di kapal tante. Ih kerja di kapal tuh kan ini loh, suka pada main cewek. Mama, udah mah, jangan mah, nggak worth it. Enggak kok bu, yang suka main cewek tuh yang biasanya di kapal inisial T. Kalau suami saya mah di inisial P. Itu orang-orang gak bisa sembarangan masuk gitu. Tapi kan itu tuh biasanya selingkuhnya sama teman kerjanya. Saya juga ada saudara kerja di kapal, dia cerita satu kamar bebas mau ngapain aja, mau clubbing, mau apa bisa. Mama, udah kita pulang, mah. Iya kamu bener. Yang bagi-bagi kondom gratis aja udah biasa. Mama, jangan, mama. Mulutmu harimaumu. Pepatah itulah yang paling pas menggambarkan kejadian di desa Kotok. Seorang ibu-ibu nembak mampus ibu dari teman anaknya karena mulutnya kalau ngomong udah kayak nyamuk, minta disemprot baygon. Kena. Love language terbagi menjadi 5. Words of affirmation, quality time, receiving gifts, act of service, and physical touch. Nah, LDM mengambil 4 dari 5 hal tadi dan menyisakan 1 aja. Sehingga kekuatan dari cinta hanya tersisa 1/5. Bayangin teman-teman, power 1/5 tadi harus menghadapi mulut-mulut iblis yang bertebaran di sekeliling kita. Aduh mbak, ini bersihnya lama mbak. Justru sebenarnya yang harus dibersihin sih sumbernya. Manusia-manusia itu harus pada binasa mbak. Tapi aku sih lillahi ta'ala aja ya. Kalau emang dia melenceng, itu sih antara dia sama Tuhan. Aku gak mau kebanyakan OVT, akhirnya jadi stres, ngaruhnya ke anak juga. Lillahi ta'ala banget tuh. Ya benar, kalau emang itu terjadi ya udah. Berarti jodohnya emang sampai sini aja, selesai. Di TikTok mbak, yang bucin sama bininya aja pada selingkuh loh. Lu iblis juga lu jadi orang lu. Ya, saya mau ngomong aja nih, mohon maaf. Sekarang mbak aja nggak tahu kan mbak lagi ngapain, ayo. Udah gue bilang gue mah lillahi ta'ala. Ngapain gue capek-capek overthinking, terus mesti sibuk-sibuk buka HP, terus nelponin dia, terus kalau dia nggak angkat gue mesti panik gitu.
Kok nggak diangkat ya? Pura-pura nggak lihat. Enggak, ini mah ketiduran dia. Waktu kita kan beda 15 jam. Iya sih, tapi tidurnya sama siapa ya? Halo, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Lagi ngapain? Lagi apa? Ini biasa kerja. Iya, kerjanya lagi ngapain? Lagi ini biasa. Kenapa emang? Itu lagi sama siapa di situ? Hah? Ini teman. Siapa temennya? Ya ini Rijal. Oh ya udah. Papa kita video call yuk. Si Ryan mau lihat papa nih. Oh, wah emang brem. I feel nothing. Nggak apa-apa. Pertolongan pertama adalah aku harus tenang. Nggak boleh gegabah, nggak boleh berantem apalagi di chat. Karena hasilnya nggak akan bagus. 3 bulan lagi dia pulang, jadi kita bisa ngobrol tatap muka. Tadi kapal lagi jalan, jadi susah banget sinyalnya. Lagi mama tadi kan tiba-tiba banget nelponnya. Ya aku kangen, kan kita udah 6 bulan nggak ketemu papa. Iya, tenang aja. 3 bulan lagi ketemu kok ya. Iya papa sayang. Nanti papa pulang kita mau kemana? Si Ryan katanya mau ngeliat lumba-lumba no pak, nanyain mulu dari kemarin. Ayo gas, kita ke Samudra Kotok nanti ya. Oke. Aku kangen. Iya, papa juga kangen sama kamu, sama Ryan. Kita sampai kapan sih pak jauh-jauhan begini? Papa juga gak bakal selamanya kok begini. Kan ini juga buat kamu sama Ryan. Kadang saking capeknya, aku suka mikir, kayaknya papa ada di sini tuh lebih penting daripada uang berapapun. Tapi kenyataannya kan emang kita butuh. Berarti kita disuruh sabar. Pokoknya kamu sama Ryan baik-baik di situ. Supaya nanti kita kalau udah waktunya bisa ketemu lagi, oke? Iya bentar, sabar bos, sabar. Cari siapa mas? Benar ini dengan rumahnya Bu Nia? Iya bener, situ kenapa? Ini dari data kami, Ibu ada utang yang nunggak nih, udah bengkak banget. Lah goblok, ngutang apaan gua, lu udah gila lu? Iya, soalnya ini nunggaknya udah 9 bulan Bu, jadi bunganya berlipat-lipat. Enggak, ngutang apaan gua? Ini Bu. Goblok. Lama banget sih pulangnya. Dikira orang nungguinnya enak kali, ini pala udah lumutan tau gak? Ya kan maaf ya, ini juga udah buru-buru pulang ini kita. Untung aku orangnya sabar dan kuat. Ini nggak gila aja udah bagus tau. Tapi kan sekarang udah pulang, nggak jadi gila dong. Iya dong. Ih, dia mah. Mana Ryan? Goblok. Lama banget sih pulangnya. Anda nih mau saya berbakti nggak kalau gede? Ya mau lah. Ini lo gede sampai segini juga duit dari mana itu? Dari Pak Lurah. Ryan juga kangen banget sama papa nih. Iya, papa juga kangen. Di kapal tuh kan papa kebayang Ryan mulu. Ini anak gede jadi apa ini? Nah, biar sama-sama enak gini aja. Siapa yang mau lihat lumba-lumba? Aku. Asyik, habis nyari duit, ngabisin duit. Ayo, nggak pakai lama yuk. Billingnya udah jalan nih. Waktu tersisa sekitar 2 bulanan lagi. Yuk, siap semua yuk. Papa, makasih ya. Enggak. Aku yang makasih. Ryan, mama sama papa mau ada urusan dulu ya. Maaf ya. Pinter, anak pinter. Post. Nah, demi menghindari otak-otak traveling Anda dan dolar kuning pada video ini, alangkah baiknya kita skip bagian ini ya. Intinya mereka main bola, tahu ya, main bola. Di fast forward aja tolong coba. Ih, kerja di kapal tuh kan ini loh, suka pada main cewek. Cek aja mbak, HP suami sendiri sih. Enggak mau. Cek aja, kalau nggak ada apa-apa ya udah gitu. Percuma, sekalipun dia ada apa-apa pasti udah dihapus-hapusin. Oh, berarti mbak sendiri juga ragu dong. Tapi kan itu tuh biasanya selingkuhnya sama teman kerjanya. Kalau kata gua mah ya nggak ada ruginya juga sih. Cek aja. Males, buang-buang energi, mesti ngambil HP-nya, mesti buka-buka chattingannya, mesti ngepretelin atu-atu, males. Kemana emang? Jan, itu tuh cuma sekali Jan. Masa lu habisin buat keringetan doang? Gak bosen apa lu di kapal? Masalahnya gue macem-macem tuh nggak worth it bre. Kalau sampai bini gue tahu ya selesai udah. Ya kan kalau tahu, dia juga di sana pasti punya hiburan sendiri. Masa lu doang yang stres cuman buat cari pelampiasan aja bre? Tetep aja sih nggak mau nyari masalah gue. Nih mikirnya gini nih, bini lu kan lu kasih duit nih. Kalau sampai kenapa-napa kan dia juga mikir pasti. Lu pakai nama gua dah. Kalau sampai bener ketahuan nih, bilang aja lu dipengaruhi Neko. Bener ya? Santai sih, tenang aja. Gimana Jan? Udah? Bukan udah lagi, udah deket gue anjir. Buset, pelan-pelan Pak Supir. Rasanya jadi beda ya. Biasanya kosong aja gitu gue. Nah kan juga gua kata, lu stres lu lama-lama gak ada hiburan mah. Enak ya kalau udah nyaman ada yang nemenin. Papa, ini kamu.
Tapi menurut lu gue salah gak sih? Salah, kalau misal lu kerjanya nggak jauh, ketemu bini tiap hari. Kalau kerjanya jauh mah ya namanya manusia ya. Wajar lah nyari teman ngobrol, teman jalan. Gue jadi takut keterusan sih. Cowok tuh boleh lebih dari satu. Iya sih. Nih, lo kan nyari duit buat anak bini lo. Kalau lo stres nyari duitnya gimana? Justru lo nyari hiburan itu ujung-ujungnya buat anak bini lo juga. Masuk akal nggak? Iya juga ya. Ma, ada makanan nggak? Papa, sini dulu ya sebentar. Ada apaan? Papa ada mau bilang sesuatu nggak? Enggak ada. Benar. Iya benar, kenapa? Ada mau apa gitu atau ngobrol tentang apa gitu? Nggak ada. Atau kayak ada yang ganjel dalam pikiran atau hati kamu gitu? Mbak, ngomongnya santai aja ya. Gue udah takut nih, mohon maaf. Enggak, ini biasa aja kok, nggak marah. Ada apaan sih sebenarnya, aku bingung. Enggak. Papa kenal sama Astri nggak? Kenal? Aduh, merinding gua anjir. Dia siapa, Pak? Teman. Oh, teman. Cuman teman? Iya, cuman teman. Emang kenapa sih? Enggak, cuma sekedar nanya aja. Ada hubungan sama dia? Enggak ada. Ada pernah deket? Enggak. Ada pernah jalan? Enggak. Oke, ya udah. Papa ada mau jujur nggak sama aku? Enggak, ini udah jujur kok. Apalagi yang mau dijujurin? Kamu nih curigaan mulu dah. Terus ini maksudnya apa? Papa udah pernah jalan sama dia sekali. Papa bilang papa udah nyaman sama dia. Papa bilang ternyata enak ya ada yang nemenin di kapal gitu kan? Papa minta maaf mah, beneran Gak mah. usah pegang dulu, Pak. Enggak, bener. Papa hilap, bener. Papa udah sumpah itu yang terakhir. Sebelum kamu tahu ini, Papa udah gak mau lagi, bener. Papa nyesel, beneran. Kenapa nggak jujur aja dari awal, Pak? Ya, itu salah Papa, iya. Harusnya Papa jujur aja di awal. Iya, itu Papa yang bego, iya. Papa tahu. Udah ngapain aja, Pak? Enggak, itu Papa main doang kok, beneran. Yang ini beneran. Papa nggak ada status pacaran, cuma main doang diajakin temen. 9 bulan aku nunggu Papa di sini. Iya, Papa ngerti. Diam. Iya. 9 bulan aku nunggu dia di sini. Gak cuman harus bisa kuat sendirian, ada juga anak yang harus bisa ditenangin waktu dia kangen papanya. Kalau aku bilang dia sekarang bisa kerja di kapal karena koneksi dari bapakku, itu namanya ngungkit-ngungkit gak sih? Ini tuh petunjuk dari Tuhan supaya aku pisah, atau ini sebenarnya cobaan ya? Sekalipun aku tetap mau lanjut sama dia, aku yakin sampai mati pun juga aku gak akan mungkin bisa lupa sama apa yang udah kejadian. Bakal terus ngebekas di pikiran aku, seberapa keras pun aku lupain. Aku tahu dia udah hapus-hapusin semua chat dia itu, tapi kayaknya dia kelupaan ada satu yang lupa dihapus. Kayak Tuhan emang ngasih tunjuk gitu. Tapi jawabannya apa? Ini petunjuk atau cobaan? Ma, malam mau makan apa? Kita makan di luar yuk. Enak ya kalau udah nyaman ada yang nemenin. Aku lagi malas keluar, Pak. Ya, kalau gitu Papa aja deh yang keluar. Kamu mau apa? Aku lagi nggak nafsu makan. Ayo dong Ma, Papa kan di sini cuma 2 bulan. Masa diem-dieman begini? Enggak, aku emang lagi nggak nafsu makan aja. Mau Papa bantuin nggak? Sini Papa yang kipas-kipasin. Nggak usah. Kalau dia kemarin jujur dari awal, mungkin aku nggak sebegininya. Paling nggak bisa maafin orang selingkuh. Ini adalah momen dimana aku bener-bener jijik lihat muka dia. Setiap kali ngeliat muka dia, di pikiran aku langsung cewek lain. Aku mau pisah. Saat ini tuh aku kebetulan lagi lanjut kuliah. Alhamdulillah bisa lanjut. Niat utamanya sih mau belajar, tapi mau gak mau datang cobaan lain dari hubungan LDM. Datang godaan dari pihak lain. Nia, kamu abis ini biasa langsung pulang ya? Iya kan udah malam. Oh gitu ya. Kalau minggu depan libur kuliah kamu kosong nggak? Kenapa emang? Kita jalan bareng yuk. Santai aja sih, nongkrong atau nonton buat refreshing lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mbak, kita mah nggak tahu masa depan ya. Jalan aja nggak sih buat suami cadangan kalau ada apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panas. Aku udah punya suami. Oh, kamu udah punya suami? Iya, udah punya anak 1. Lah, udah punya anak juga? Aduh, goblok. Ya udah maaf ya. Iya, nggak apa-apa kok, kan nggak tahu. Goblok banget sih lo, tolol. Jangan so suci banget napa mbak? Laki mbak aja juga kita kan nggak tahu di sono mainnya sama siapa aja. Ya itu bukan urusan aku, tapi itu urusan dia sama Tuhan. Yang urusan aku tuh yang ada di sini. Setan lu. Hai Nia, apa kabar? Udah lama banget nih kita nggak ngobrol nih. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa sekarang? Kayak biasa. Aku cuma mau tahu kabar kamu aja sih. Iya, makasih udah nanyain. Itu siapa mbak? Mantan pacar. Idih, gas aja nggak sih? Bre, itu tolong diurus dulu dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panas. Kamu sekarang tinggal di mana? Emang kenapa? Gak apa-apa. Dengar-dengar kan suami kamu kerja jauh di kapal. Siapa tahu kamu bosen kan butuh temen. Enggak deh, makasih.
Nia, kalau aku boleh jujur, aku masih sayang sama kamu. Mbak, blokir mbak, tuh cowok gila. Kadang suka kepikiran, kalau aja dulu kita nggak putus, mungkin sekarang kita masih bareng. Tapi kenyataannya enggak kan? Aku salah nggak sih kalau berharap suatu saat kamu sendiri lagi? Udah ya segini aja, maaf kamu aku blokir. Gak apa-apa kok kalau aku mau diblokir. Aku cuma mau kamu tahu kalau aku masih sayang sama kamu. Aku tunggu jandamu. Di hubungan LDM, kadang kesetiaan kita tuh diuji sampai ke titik paling ujung. Apakah kita milih buat sabar dan setia? Karena kalau dipikir tuh memang gak worth it. Untuk kesenangan sesaat yang haram, kita pertaruhin bukan cuma hubungan ini, tapi juga kebahagiaan anak. Aku berharap jawaban dari Tuhan. Aku cuma manusia biasa yang bodoh, sedangkan dia maha tahu. Jawaban dari Tuhan itu kan gak kayak dia ngomong sama kita gitu, tapi berupa kejadian-kejadian yang nanti jadi petunjuk kita. Jadi kita tahu Tuhan suruh kita apa. Kadang aku suka ingat lagi masa-masa waktu kita masih susah banget. Makan satu kerupuk buat berdua. Kalau waktu jualan gak ada yang beli, kita gak makan hari itu. Padahal kondisinya waktu itu aku masih nyusuin si Ryan. Setiap kali Tuhan ngasih ujian, aku tuh selalu mikir, sebenarnya Tuhan tuh sayang gak sih sama kita? Tuhan mau ngasih hikmah. Kok pedih banget? Emang gak ada cara lain ya? Dan setelah semuanya berlalu, aku baru dapat jawabannya bahwa emang semua itu harus kita alamin. Dan gak ada cara lain. Tuhan emang lebih tahu mana ujian yang paling pantas buat kita. Tuhan udah takdirin suami aku kerja di kapal, gajinya gede, keuangan kita jadi baik. Tapi karena sebelumnya Tuhan pernah kasih kita hidup susah, kita jadi lebih bisa menghargai barang, lebih hati-hati sama uang, ngerti berhemat, walaupun uang kita udah banyak. Jadi ibarat Tuhan mau pantesin kita dulu gitu, sebelum Tuhan kasih kita hidup yang lebih enak. Nggak ada yang salah dari hidup susah, karena itu dari Tuhan. Yang salah itu nggak pernah berusaha dan kerjaannya ngedumel mulu. Sekarang kalau hidup susah, hikmahnya itu ngerti tentang bersyukur. Kalau hidup berjauhan sama suami, hikmahnya apa ya? Semakin lama aku ditinggal sama suami sendirian di sini, semakin aku paham bahwa ternyata aku nggak pernah sendirian. Justru aku merasa aku semakin banyak kesempatan untuk lebih dekat sama Tuhan. Di balik kepahitan ditinggal sama suami, ada hikmah terindah yang Tuhan kasih. Gini deh, papa harus apa gitu ya deh. Kalau kamu mau papa minta maaf, sujud sungkur papa lakuin, bener. Nggak usah, udah aku maafin Nih kok, papa udah. sujud sekarang nih ya, beneran. Nggak usah, apaan sih? Ih, Ya habis papa bingung, papa harus apa? udah dibilang, udah dimaafin, udah. Jangan bikin aku berubah pikiran Ya deh. tapi kamunya masih begitu, papanya harus apa mah? Papa udah blokir loh cewek itu. Udah janji nggak bakal keulang lagi, janji. Terus apa lagi? Papa mau tahu apa lagi? Iya, apa? Aku mau papa berhenti kerja di kapal, bisa? Kadang aku suka mikir ya, semakin kita berusaha kok, kayaknya malah semakin diuji ya. Semakin dikejar kok, malah semakin seret, dalam hal apapun. Sampai aku berpikir, kayaknya serahin aja ke Tuhan deh. Kayaknya itu lebih tenang. Sebenarnya kan kita nggak pernah disuruh berhasil apapun kan. Kita cuma disuruh terus berusaha. Bukan disuruh jadi orang kaya, tapi disuruh berusaha jadi orang kaya. Bukan disuruh pinter, tapi disuruh berusaha pinter. Bukan disuruh setia, tapi disuruh berusaha terus setia. Ibaratnya selama masih hidup, tugas kita untuk berusaha itu belum pernah selesai. Kalau dia nggak setia, itu urusan dia sama Tuhan. Kalau itu aku jadiin alasan untuk nggak setia juga, berarti aku sama aja dong kayak dia. Berarti tolak ukur aku terus setia itu kalau dia setia juga, bukan karena Tuhan suruh aku terus setia. Kalau Tuhan suruh aku pisah sama dia, aku akan pisah. Dan kalau Tuhan suruh aku coba lagi, aku akan coba lagi. Aku yakin apa yang Tuhan pilihin buat aku, itu pasti yang terbaik. Papa, ada yang harus aku kasih tahu ke Papa. Apa mah? Aku hamil anak kita, Pak. Allahu Akbar. Nia, papa janji, papa bakal berubah, papa janji. Bismillahirrohmanirrohim. Mulai sekarang papa berhenti kerja di kapal. Jangan, Pak. Nggak apa-apa, ini demi anak kita. Buat papa ini kesempatan kedua dan kesempatan terakhir dari Tuhan. Nggak bakal papa sia-siain. Nggak apa-apa kok, aku udah percaya. Nggak usah berhenti ya. Coba kita pakai contoh kayak miskin lagi ya. Seandainya kamu merasa hidup kamu miskin, pasti kamu pengen jadi kaya, ya kan? Tapi kalau misal aku tanya, seandainya Tuhan justru kasih hidup kamu lebih miskin daripada kamu sekarang ini, sampai mati nggak pernah ngerasain hidup kaya sekalipun. Kenapa begitu? Karena Tuhan ya mau aja, terserah Tuhan gitu. Kira-kira kamu siap gak? Kalau kamu siap, itu artinya kamu siap jadi orang kaya. Jadi itulah kenapa aku minta suamiku jangan berhenti kerja di kapal. Papa minta maaf atas semua kesalahan papa ya. Makasih udah mau percaya lagi sama papa. Papa beruntung punya istri kayak mama. Iya, Pak. Papa pergi dulu ya.
Kania itu cuma satu dari sekian banyak. Buat kamu yang lagi di posisi ini, Allah tahu kamu sedih. Allah tahu kamu capek. Allah tahu kamu kesepian. Allah juga tahu kamu wanita yang kuat, wanita yang hebat. Kalau kamu terus sabar dan berusaha, insya Allah suatu saat kamu bakal bilang, ya Allah, ini udah lebih dari apa yang aku minta. Satu. Belum. Gue cek dulu. 2, 1, 2. Satu dua agak jelas. Itu kan ada kotak Pak di situ, kanan kiri. Mohon maaf. Maju lah Pak. Gua udah maju, lu lambat banget maju. Tanya penonton no.